Sequel dari Dua Garis Biru akhirnya resmi dibuat dan dilepas ke bioskop Indonesia menemani libur lebaran kita per 17 April di tahun ini. Masih menceritakan sepasang orang tua muda, Dara dan Bima 4 tahun setelah kejadian di film pertama. Inilah yang kami rasakan setelah menonton film ini. In Universe, let's talk about it. Menurutmu, arti jadi seorang laki-laki itu seperti apa sih? Dua Hati Biru menceritakan kelanjutan kisah Bima 4 tahun pasca film pertama dan menjadi orang tua yang hidup bersama anak sematawayangnya Adam yang diperankan Farel Rafiski. Di sini ceritanya Bima masih tinggal bersama orang tuanya dan tentunya Adam juga diasuh oleh kakek dan neneknya selama 4 tahun ini juga. Dara yang kali ini diperankan oleh Aisyah Nuradatau diceritakan sedang menjalani kuliah sambil bekerja di Korea Selatan dan kembali ke Jakarta untuk melanjutkan hidup bersama anak dan suaminya. Saat kepulangannya, Dara diharuskan untuk menyesuaikan kembali kondisinya bersama Adam karena anak sematawayangnya ini masih belum bisa menerima kehadiran ibunya yang udah 4 tahun jauh dari ia dan ayahnya. Proses menyatukan kembali hati ibu dan anak ini diawali dengan perjalanan yang cukup pelik dan menemukan titik balik yang cukup manis. Sementara Bima diceritakan sudah memiliki pekerjaan menjadi penjaga wahana bermain di sebuah mall. Selama Dara di Korea, Adam gak jarang ikut Bima saat bekerja. Di sini dia juga punya kerabat yang diperankan oleh Keanu bernama Iki. Pakai Q ya, bukan K. Iki kronologisnya adalah sahabat Bima dan berprofesi sebagai penjual baju online via sosial media. Salah satu realita dan fenomena yang dekat dengan masyarakat kita. Bima dan Dara sejatinya adalah pasangan muda yang masih belum paham gimana mengasuh anak. Dan ya, bisa dikatakan ilmu parenting adalah yang menjadi salah satu fokus utama dalam ceritanya kali ini. Belum lagi konflik sosial dan rumah yang masih terjadi di antara mereka. Apakah Dara dan Bima mampu menjadi orang tua yang baik untuk Adam, anak satu-satunya? Dan gimana lika-liku perjalanan pasangan muda ini dalam membawa rumah tangga mereka ke depannya? Silakan disimak karena filmnya masih tayang di bioskop kota kalian ya guys ya. Adam mau gak sama mama? Dua Hati Biru menjadi judul selanjutnya dari mahakarya kakak Gina S. Nur setelah sebelumnya merilis Like and Share bareng Aurora Ribeiro dan Arawinda Kirana. Sequel ini sebetulnya sempat jadi perbincangan warganet dan penonton film Dua Garis Biru sebelumnya. Apakah masih diisi oleh Angga dan Zara atau ada perubahan cast di dalamnya? Lalu gimana soal isu selanjutnya yang akan diceritakan dan lain sebagainya? Well, semenjak awal pengumuman Dua Hati Biru memang Kak Gina sempat mengupload pengumuman singkat soal proyeknya. Dan selang beberapa hari kemudian, muncul still foto yang menampilkan Angga Yunanda sebagai Bima sedang bersama seorang anak laki-laki yang kita ketahui akhirnya sebagai anak dari Bima bernama Adam. Dua Garis Biru masih sangat berpotensi untuk dijadikan sequel dan jujur bukan soal fans atau sekadar muncul untuk mengumpulkan mereka demi pundi semata. Tapi kontinuitas dari kisah hidup mereka nyatanya masih bisa dieksplor lebih lanjut. Apalagi di film pertama, isu yang diangkat pun pada akhirnya menjadi bahan perbincangan yang asik untuk dikulik dan enggak menjadi hal tabu lagi karena penyajiannya kakak Gina S. Nur yang sangat relatable bagi para penonton remaja maupun orang tua. Lalu apa aja hal-hal menarik berikutnya yang disajikan oleh Dua Hati Biru? Berikut penilaian kami soal film ini. Dua Hati Biru membawa kisah baru dari Bima, Dara, dan Adam sebagai keluarga baru, yang mana cerita ini pun dimulai saat kepulangan Dara yang kuliah selama 4 tahun di negara ginseng aka Korea. Nah, hal yang diangkat oleh Kak Gina masih seputaran fenomena yang lekat dengan masyarakat dan kali ini tentang orang tua muda. Apakah anak-anak muda di usia 20 tahun pada dasarnya sudah siap menjadi orang tua atau masih harus menempuh babak lainnya agar tidak salah dalam menyikapi kehidupan rumah tangga apalagi sudah memiliki anak? Garis besar dari konflik barunya kurang lebih ada di baris kalimat tadi guys. Secara keseluruhan kami menilai film ini masih layak untuk disimak terutama bagi anak-anak muda dan generasi lainnya tentang pentingnya ilmu parenting dan hal-hal yang mesti dipersiapkan sebelum nantinya siap menjadi orang tua. Meski kita tahu fenomena ini tidak jarang bisa mendapatkan beda persepsi dari berbagai kalangan, namun yang pasti apa yang kalian simak di film ini amat sangat bagus untuk dijadikan ilmu baru bagi kita semuanya. Terutama tadi, para kalangan Gen Z ataupun orang tua baru. Cerita yang masih hangat, masih mengharu biru, dan pastinya sangat dekat sama masyarakat terutama anak muda. Konflik yang ditampilkan gak cuma soal cara mendidik anak doang, tapi ada juga tentang gimana harusnya seorang ibu seperti Dara harus membonding ulang kedekatannya dengan anak, lalu hidup mereka yang masih terlibat dengan orang tua dan mertua masing-masing, belum lagi soal tanggung jawab, nafkah, dan sikap patriarki sampai hal feminisme juga diangkat di sini. Tapi tenang,
Cara penyampaiannya nyaman disimak kok, gak ada ketersinggungan terhadap pihak manapun. Karya-karya dari Kakak Gina Esnur sampai hari ini memang masih jadi salah satu top notch untuk film drama terbaik yang Indonesia punya. Dan ya, gue pribadi setelah nonton ini jadi lebih mawas lagi soal ilmu parenting. Selain itu, hal menakjubkan dari karya Kakak Gina Esnur adalah teknisnya. Masih ingat dong gimana momen one take dan long shot dari Dua Garis Biru, yang mana sampai hari ini masih jadi penyajian sinematograf terbaik dan memorabilia paling diingat dari film tersebut. Yes, adegan di film Dua Garis Biru di mana momen Bima dan Dara di UKS sekolah, lalu datang orang tua masing-masing sampai momen Om Dwi Sasono sebagai ayahnya Dara jadi marah banget dengan konflik di dalamnya, itu akhirnya diulang kembali untuk Dua Hati Biru. Untuk detail adegan di mana dan ngobrolin apa, silahkan cari tahu di bioskop. Selain itu, film ini kami akui memang punya teknis yang enggak semenarik film Like and Share kemarin. Masih apik dengan grading color yang natural dan terkesan simple tapi tetap ngemanjain mata. Lalu hal yang gak kalah menarik dari film ini adalah di lagu-lagunya guys. Semua karyanya Kakak Gina Esnur memang bisa dibilang agak picky dalam memilih soundtrack, dan bahkan hasil kolaborasi baru dari Hara untuk film ini amat sangat nyaman di telinga. Lagunya bagus banget loh gengs. Terus ada lagu dari Kunto Aji yang asimetris. Kemudian ada It Gitaf dengan judul Satu-Satu dan terbilang sangat populer di kalangan Gen Z, dan masih banyak lagi. Overall, kami suka banget sama pemilihan lagu-lagu yang terlibat di sequel ini. Lalu terakhir dari para pemainnya. Aduh, kenapa nggak dari awal aja ya Nuradato jadi Dara? Loh, kenapa bang? Zara kemarin kurang ya? Tentu saja bukan ya. Ini soal taste dan feel yang didapat setelah film ini selesai kami tonton. Zara kemarin overall udah cakep jadi Dara. Dan Nuradato resmi jadi POV baru kami untuk karakter Dara yang lebih memorable. Masih digawangi pemain lama seperti Mbak Cut Mini dan Lulu Tobing. Terus juga ada Om Arswendi Bening Suara sebagai ayahnya Bima, dan Angga Yunanda sekali lagi berhasil mematangkan karakterisasi Bima dan menyajikan point of view lain dan transisi dari Bima masa SMA kepada seorang Bima yang menjadi ayah terdeliver dengan manis. Satu lagi peran yang gue pribadi sukai dari aktor muda ini, Nuradato sekali lagi juga berhasil menampilkan the new Dara dan transformasinya yang bikin empati sampai darah tinggi. Well, ada juga yang patut kami sanjung banget dari daftar pemainnya, dan dia adalah Farel Rafiski sebagai Adam. Adek, acting kamu effortless banget loh. Gedenya harus jadi aktor berkelas yang Indonesia punya ya. Perannya sebagai Adam gak cuma jadi hal menggemaskan doang, tapi juga ajaibnya anak ini berhasil tampil memukau jadi anak seusianya dengan segala macam konflik dan situasi emosi yang dihadapi. Dan tentunya peran yang sangat penting di sequel ini. Keanu sebagai Iki memang hampir di setiap momen harunya terpatahkan dengan canda tawa yang disajikan oleh dirinya, yang dikenal ceplas-ceplos dan nggak diizinkan untuk jadi orang lain oleh Kakak Gina. Ya paling ganti namanya aja guys. Minus yang kami rasakan, mungkin ada beberapa momen emosional yang harusnya bisa tetap memberi ruang haru biru untuk penonton, tapi masih ada yang langsung berpindah transisi ke adegan berikutnya dengan tiba-tiba. Alhasil, yang tadinya bisa memberikan ruang bagi penonton untuk berempati terhadap kisah yang dihadapi, malah terasa begitu cepat dan gak ngasih sisi emosi yang maksimal. Minor sih guys, gak di setiap adegan atau bagian. Karena kalau rada kelamaan juga ada konsen lain yang dipikirkan loh, yang mana penyajian dramatisasi berlebihan di satu momen aja justru akan boring nantinya. Gak miskin, gak tinggal di gang, gak goblok kayak aku. Overall, Dua Hati Biru kami nyatakan sebagai sequel yang wajib ada dan harus disimak segera ya guys ya. Sinema Indonesia, khususnya film-filmnya di semester awal ini kayaknya lagi on fire banget ya. Ada banyak judul-judul yang rilis dan hasilnya bagus-bagus. Salah satunya Dua Hati Biru. Masih mengangkat isu masyarakat yang sangat dekat dengan penyajian yang simpel, dramatisasi yang mengharu biru pada genrenya, acting para cast yang overall luar biasa, serta pemilihan lagu-lagu yang berhasil membangun suasana dan emosi penonton semakin menggebu-gebu. Meski masih ada minor mistakes yang kita bahas tadi, paling tidak film ini masih layak banget dong untuk kalian jajal ke bioskop. Silahkan ditonton sekarang ya guys ya, daripada ngeluh karena sinema Indonesia lagi rajin bikin horor dan beberapa dari kalian masih ninggalin jejak di kolom komentar sosial media yang entah mau di platform manapun dan sering bilang horor lagi, horor lagi. Nah, ada genre yang beda nih. Masih mau nonton gak? Atau nyalinya cuma sebatas ninggalin komen doang dan gak pergi nonton? Yang bener aja, Rudy Gong. Akhir kata terima kasih yang udah nonton pembahasan kita kali ini. Terima kasih buat support thanks kalian dan terima kasih yang sudah bergabung di membership community. It's time for me and Bang Eka has to sign out and until next time.